Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NPM 254111116, kelas manajemen 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Mana ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik dan memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikiran Muslim atau berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini berdasarkan pada Quran dan Sunnah, di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam terdiri atas 6, misalnya 1. Meningkatkan ekonomi lebih makmur. 2. Menciptakan ekonomi yang adil dan merata. 3. Mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip dan nilai dasar ekonomi Islam. Tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, tabligh atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, UMT, Baitul Maal Tamil, dan Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah. Pengertian perbankan syariah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran. Prinsip syariah, pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip bank syariah. Prinsip bagi hasil mudharabah. 2. Prinsip menyertakan modal. Yang ketiga, prinsip jual dan beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjukkan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya meningkatkan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan
yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan. Bank-bank Islam yang menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atau dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarda, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Investor. Investasi yang sesuai dengan syariat tersebut meliputi akad murabah, sewa, menyewa, leasing, musyawarah, akad mudrakat, akad salam atau istianah, membentuk perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, perdagangan produk, dan investasi atau perdagangan saham yang dapat diperjualbelikan. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan baik bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana, card, pinjaman, bagikan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharah, maisir, dan riba. Unsur gharah terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharah ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi memegang polis pembatasan kontrak pada masa referensi period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagai kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Lalu dilanjutkan dengan definisi penggadaian syariah. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syariat pengendalian syariah. Rahin yaitu orang yang mengendalikan, mutahir yaitu orang yang menerima gadaian, mahrun yaitu barang jaminan. Syarat-syaratnya yaitu mempunyai nilai menurut syariat, B harus ada pada waktu akad, C harus bisa diserahkan seketika pada mutahin atau wakilnya. Mahrun bin bidain utang harus jelas, rahin dan murtahin harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim pada waktu akad, ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin